Ja, je wordt natuurlijk met een ander gevoel wakker dan normaal. Profil Delanu Arts, pemain keturunan Indonesia berbanderol 1,74 miliar rupiah berusia 20 tahun, baru debut di Eredivisie. Logo bola dunia. Profil Delanu Arts, pemain keturunan Indonesia berbanderol 1,74 miliar rupiah berusia 20 tahun, baru debut di Eredivisie. Galih Prasetyo Senin, 30 Oktober 2023 pukul 13.14 WIB. Profil Delanu Arts, pemain keturunan Indonesia berbanderol 1,74 miliar rupiah berusia 20 tahun, baru debut di Eredivisie. Profil Delanu Arts, pemain keturunan Indonesia berbanderol 1,74 miliar rupiah berusia 20 tahun, baru debut di Eredivisie. Instagram, suara.com, satu lagi pemain keturunan Indonesia yang catatkan prestasi apik di kompetisi tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie. Pemain keturunan Indonesia bernama Delanu Arts baru catatkan debut di Eredivisie. Delanu catatkan laga debut bersama NEC saat melawan Almere City pada 22 Oktober 2023. Saat itu, Delanu Arts jalani debut sebagai pemain pengganti. Ia masuk pada menit ke-76 menggantikan Son Jae Hansen. Di laga debutnya itu, penampilan Delanu Arts terbilang cukup baik. Ia membawa NEC meraih 1 poin setelah hasil imbang 1-1 di akhir pertandingan. Delanu Arts diketahui memiliki darah Maluku, Indonesia. Dilansir suara.com dari unggahan akun XFT_IDN, Delanu berposisi sebagai bek kanan. Sisi lain di Akademi PSV Eindhoven masih ada nama lain pemain berdarah Indonesia. Delanu Arts, 17, bek kanan PSV U18 berdarah Maluku, tulis informasi akun tersebut. Timnas Indonesia siapkan pengganti 4 pemain abroad yang cedera jelang away ke Irak. Timnas Indonesia bakal menyiapkan para pemain pengganti dengan adanya badai cedera jelang away ke Irak. Timnas Indonesia dilanda badai cedera jelang lawatannya ke Irak pada 16 November 2023 mendatang dalam babak putaran Q2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Setidaknya ada 5 pemain yang saat ini cedera bersama klubnya dan diragukan tampil pada FIFA Matchday November 2023 mendatang. Mereka yakni Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, Ivar Jenner, Sandy Walsh dan Yance Sayuri. Selain Yance, 4 pemain di atas merupakan pemain abroad. Marcelino masih berkutat dengan cedera hamstring di mana sudah ia bawa ketika Timnas Indonesia 2 kali melawan Brunei Oktober lalu. Proses pemulihannya di Jakarta tidak berjalan lancar dan justru memperburuk keadaannya. Elkan Bagot mengalami cedera punggung dan hingga kini belum bermain kembali untuk Ipswich Town. Lalu, Ivar Jenner juga masih belum bermain di FC Utrecht sejak tidak dipanggil Timnas Indonesia saat lawan Brunei. Kami sedang menunggu MRI terbaru dari Marcelino, kata asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Setelah ada hasilnya baru bisa kami putuskan apakah Marcelino dibawa ke Irak atau tidak. Tim media kami sedang berkomunikasi dengan Ipswich Town untuk menanyakan kabar terbaru dari Elkan. Kalau untuk Ivar sampai saat ini belum ada update terbaru, tambahnya. Terkini, Sandy Walsh juga mengalami cedera yang membuat publik khawatir karena kakinya berdarah saat bertanding. Kami dipastikan kehilangan 2 pemain, salah satunya Sandy, untuk beberapa pertandingan ke depan, kata pelatih KV Mechelen, Steven Defour. Menanggapi isu tersebut, Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji mengatakan tim kepelatihan Timnas Indonesia bakal menggantikan para pemain yang cedera tersebut. Jadi menghadapi situasi akhir-akhir ini yang banyak pemain cedera yang bermain di klub. Itu kami sudah punya plan-plan yang tentunya bisa dipakai untuk memperkuat timnas senior,
kata Sumarji saat ditemui bolasport.com di Stadion Maguwo Harjo, Sleman pada Minggu, 29 Oktober 2023. Ada beberapa hal yang jadi catatan kita, dan jumlah pemain kita kan cukup banyak juga. Kalau ada yang cedera, maka kita sudah punya pemain pengganti, tambahnya. Kabar terkini proses naturalisasi Jay Itzes dan Nathan Choeaon diungkap Dito Aryo-Tejo dan Erick Thohir. Kabar terkini proses naturalisasi Jay Itzes dan Nathan Choeaon diungkap oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo-Tejo dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dito mengatakan bahwa prosesnya sudah sampai di DPR RI dan akan dikebut terus. Dua bek keturunan, Jay Itzes, Venezia, dan Nathan Choeaon, Swansea City, sedang menjalani proses naturalisasi. Keduanya telah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, belakangan ini. Kini, Menpora Dito Aryo-Tejo mengatakan bahwa proses naturalisasi kedua calon pemain timnas Indonesia itu terus dikebut. Hal ini diungkap olehnya ketika mengunjungi trofi tur Piala Dunia U17 2023 di Surabaya. "Oh iya, ini lagi diproses, ini kita lagi lintas di lembaganya, lagi proses di DPR, setelah masa sidang mulai kita kebut lagi," kata Menpora Dito kepada awak media, Minggu, 29 Oktober 2023. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang juga hadir pada acara itu, menegaskan kembali bahwa proses naturalisasi keduanya ditargetkan rampung pada Maret 2024. Itu artinya, timnas Indonesia berpeluang diperkuat 2 legion naturalisasi anyar pada laga kontra Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. "Ini saya dan Menpora sedang bekerja keras. Semoga Maret bisa, kalau November cium tangan," sahut Erick. Proses naturalisasi Itzes dan Nathan terbilang cepat ketimbang para pemain naturalisasi sebelumnya. Pasalnya, sebelum sampai di DPR RI, proses naturalisasi pemain biasanya memerlukan tahapan yang cukup panjang. Proses keduanya harus digodok lebih dulu di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU. Kemudian dilanjutkan dengan proses di Sekretariat Negara, Setnek. Setelah itu, calon punggawa timnas Indonesia melakukan wawancara kewarganegaraan Indonesia di Badan Intelijen Negara, BIN, lalu hasilnya dikembalikan lagi ke Setnek. Palang pintu timnas Indonesia Sandy Walsh terancam absen memperkuat skuad Garuda saat menjalani 2 pertandingan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah mendapatkan luka sobek cukup dalam di pergelangan kaki kiri. Cedera itu didapat Walsh menjelang akhir babak pertama ketika menchallenge di Bekap Cercle Brugge 2-0 di Stadion Avas, Sabtu 28 Oktober malam WIB, dalam lanjutan Jupiler Pro League Belgia. Walsh pun harus digantikan di babak kedua. Walsh diperkirakan absen selama beberapa pekan untuk menyembuhkan luka sobek tersebut. Situasi ini tentu tidak menguntungkan, mengingat timnas senior akan bertanding sekitar 2 pekan ke depan. Timnas senior akan memulai laga grup F dengan melawan Irak di Stadion Basra pada 16 November. 5 hari kemudian, tim besutan Shin Tae-yong ini bertolak ke Stadion Rizal Memorial untuk menghadapi Filipina. Kemungkinan Walsh absen cukup lama disampaikan Devour. Selain Walsh, Mechelen juga tidak akan diperkuat Tun Raemakers yang terlebih dulu ditarik keluar, yakni pada menit ke-37. Devour menyayangkan pelanggaran keras itu dibiarkan wasit dengan tidak memberikan kartu kuning kepada pemain Cercle. "Kami kehilangan 2 pemain, Raemakers dan Walsh, dan mungkin untuk sementara waktu. Ofisial pertandingan seharusnya memikirkan hal itu ketika mereka meninjau rekaman tersebut," cetus Devour kepada Mengapa timnas Indonesia banyak naturalisasi pemain belakang, kapan striker? Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, sedang gencar melakukan proses naturalisasi. Namun, pemain berposisi bertahan lebih sering dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia dan membuat banyak pihak mempertanyakan keputusan PSSI. Saat ini, Jordi Amat, Sandy Walsh dan Shane Patinama menjadi pemain naturalisasi di era Shin Tae-yong. Ketiganya pun telah tampil bersama timnas Indonesia di beberapa pertandingan. Sementara timnas Indonesia berencana menambah kekuatan dengan kembali menaturalisasi
Pasalnya, skuad Garuda memiliki agenda penting karena akan tampil di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan Piala Asia 2023. Kini, timnas Indonesia akan segera diperkuat dua pemain keturunan Belanda, yakni Jay Itzes, Venezia, Italia, dan Nathan Choeaon, Swansea City, Inggris. Sementara kedua pemain tersebut termasuk grade A karena bermain di Eropa. Namun, kedua pemain tersebut bermain di lini pertahanan dan akan membuat timnas Indonesia memiliki banyak pilihan untuk memperkuat pertahanan. Sementara, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan alasan banyaknya pemain bertahan yang dinaturalisasi timnas Indonesia. Dia tidak ingin membeda-bedakan pemain naturalisasi atau bukan, karena siapapun orangnya dan selama memiliki nasionalisme punya kesempatan untuk membela tanah air. Saya tidak bisa bilang benar atau salah. Pemain yang dinaturalisasi didominasi posisi bek, karena tergantung siapa yang mau gabung, ujar Erick Thohir beberapa waktu lalu. Banyaknya pemain naturalisasi yang berposisi sebagai bek membuat banyak pihak bertanya-tanya mengenai posisi penyerang. Pasalnya, timnas Indonesia masih belum memiliki penyerang yang mampu mencetak gol di setiap pertandingannya. Meski Hoki Caraka, Ramadan Sananta dan Dimas Derajat tampil bagus di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Namun, ketiga pemain tersebut masih sulit konsisten untuk mencetak gol. Di sisi lain, Rafael Struijk menjadi satu-satunya penyerang yang dinaturalisasi PSSI di era Shin Tae-yong. Namun, penyerang 20 tahun itu belum membuat gol meski sudah tampil sebanyak 2 laga bersama timnas Indonesia. Respons Kevin Dix usai ramai proses naturalisasi timnas Indonesia. Sedang proses naturalisasi demi bisa bergabung dengan timnas Indonesia, Kevin Dix Bakarbesi menuliskan sebuah respons di Instagram story miliknya. Sekadar diketahui, bek kanan andalan klub Belanda, FC Copenhagen, Kevin Dix, sudah lama dikaitkan dengan kabar naturalisasi sejak beberapa tahun terakhir. Bek berusia 27 tahun itu memungkinkan bisa dinaturalisasi oleh Indonesia mengingat dirinya punya darah keturunan Maluku dari sang ibu bernama Natasja Dix Bakarbesi. Hanya saja proses naturalisasi Kevin Dix menemui beberapa kendala seperti rumor yang menyebut jika dia tak kunjung menyerahkan dokumen yang diperlukan PSSI. Menurut pemberitaan, meski ingin bergabung dengan timnas Indonesia, tetapi Kevin Dix disebut tak mendapatkan restu dari orang tuanya untuk pindah kewarganegaraan. Hal itu lantaran saat itu dia juga tengah dipantau oleh timnas Belanda yang dilatih Louis van Gaal, sehingga masih menunggu pemanggilan.